Ya, yang mulia, izin kami buka masker yang mulia. Melanjutkan pertanyaan kami tadi sampai dengan indeks co-ID. Ya, pada waktu saksi, ya saksi menjadi saksi pelapor. Ya. Apakah tahu indeks co-ID itu adalah media online? Tahu. Sesuai dengan pengetahuan saksi, apa yang diketahui kan, apakah terhadap isi suatu media online itu melapornya ke kantor polisi atau ke Dewan Pers? Sesuai pengetahuan saya soal itu. Iya. Iya, kalau indeks, kalau dia media online langsung ke Dewan Pers, tapi kalau polisi kita laporkan ke polisi. Untuk media online itu ke langsung aja yang mulia ya. Iya. Kan udah dingin yang mulia, baru dingin ya. Kalau kondusif tidak ya. Iya, siap. Kondusif yang benar kondusif. Kita udah kondusif. Siap. Jadi karena dia media online ke Dewan Pers, itu pengetahuan. Tapi ini ada suatu case tertentu menurut saksi harus ke kantor polisi ya. Karena ada dua yang tadi paragraf 1 dan paragraf sekian tadi itu. Oke. Saksi mengatakan melaporkan pasal 28 ayat 2. Masih ingat isinya? Undang-undang ITE lah. 28 ayat 2 sudah dilaporkan lah kan gitu. Masih ingat isinya? Isinya persis enggak lah, undang-undang kan kita lupa isinya. Tapi poinnya adalah menyebarkan kebencian yang berkonotasi sara. Apakah kalau kami bacakan ini jadi apa sama apa pemahamannya? Ya, kami akan bacakan. Ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi. Oke. Kapan saksi melihat rusan boton dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi? Menyebarkan informasi yang saya lihat sih kayaknya nggak ngeliat akun dia, atau dia menyebarkan langsung, saya nggak tahu. Maksud saya kalau kapan nih sebanyak waktu tempus delicti. Ya kalau waktunya ya sebagaimana yang saat Pak ini kasih tahu ke saya, ini kami ini soal konten ini ada menyebarkan tanggal berapa itu? Ya lupa ya, itu 22 dilakukan sekitar 21-nya ya, bulan Mei Tahun ini ya. Iya. Jadi saksi tahunya tanggal 21 Mei rusuhan buton. Ingat saya ya tanggal 21, tapi yang pasti sebelum melaporkan. Ya kalau seingat saya nggak laku, seingat saksi yang laku di sini. Iya, seingat saksi. Seingat saksi ya. Iya. Jadi saksi mengetahui tanggal 21 Mei dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi urusan ini. Iya, pada saat itu beredar. Ya, Ruslan Buton terdakwa pada tanggal 21 Mei dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi. Pada saat itu saya nggak tahu apakah itu suaranya Ruslan Buton, kan saya nggak kenal, tapi informasi itu kan beredar. Saya masih berbicara masalah indeks co-ID. Belum YouTube ini. Iya. Kan dari awal kita masih bicara ini. YouTube belum nih. Masih yang apa yang tadi gambar apa namanya ada kayak ini tadi. Mana tadi? Yang indeks co-ID yang ini. Yang masih tulisan. Biar dua ini kita enak. Yang ini saksi. Iya. Karena dalam pidana nggak ada tempus, nggak ada lokus, ya harusnya eksepsi kami dikabulin, tapi nggak dikabulin kan. Nah jadi kami rekonfirmasi tempus deliktinya tanggal 21 Mei ya. Menurut saksi ya, bukan menurut saya. Melihat bagaimana Ruslan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkannya, menyebarkan informasi itu. Menyebarkan informasi itu nggak tahu bagaimana. Nggak tahu ya. Saya dapat kontennya aja beredar. Itu nanti saya tanya, menyebar dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi. Ya kan? Jadi tidak tahu ya. Alat menyebarkan informasinya apa? Ya kalau dia ya saya nggak tahu. Tidak tahu ya, urusan buton ya. Tidak tahu ya. Nah, waktu di kantor polisi sudah tahu belum? Ya waktu di kantor polisi
polisi juga kita ya belum tahu juga. Belum tahu juga. Pada saat saksi di BAP yang kedua tanggal 26 berapa? Mei ya? 26 Mei 2020 jam 10-an. Itu sudah tahu belum? Belum tahu juga, tidak tahu ya. Oke. Sekarang sudah tahu? Di persidangan? Belum tahu juga. Oke. Yang melekatkan pasal 28 ayat 2. Ini ITE ya, nggak usah lengkap saya baca. Itu karena menimbulkan rasa kebenciannya atau karena dia menyebarkan informasi Menimbulkan kebenciannya. yang di Surat itu. oh jadi bukan menyebarkan informasinya. Oke, jadi bukan menyebarkan informasi. Alat bukti yang tadi diperlihatkan oleh penuntut umum selain CD, apakah itu memang alat untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi? Rusan buton ya, ini rusan buton sekarang kita bicara. Ya kalau itu alasannya ya iya, itu yang kita jadikan bukti. Jadi itu yang tadi diperlihatkan tadi, itulah cara Ruslan dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi. Iya. Tadi saksi katakan tidak tahu kapan bagaimana Rusan Buton menyebarkan informasi tadi. Saya nggak tahu apakah itu betul suara Rusan Buton atau Bukan suara, indeks. Iya, kalau di indeks kan yang saya lihat konten ini kan objeknya konten, tulisan-tulisan ini dan ini beredar. Nah makanya kalau menurut pemahaman hukum kita, ya polisi sudah mulai ini bukan kita mau berpendapat. Tapi dalam konteks surat itu bagi saya sangat berbahaya. Yang tadi saya bilang juga ada beberapa kalimat yang disampaikan. Nah dugaan saya adalah ada indikasi menimbulkan berita bohong dan kemudian eksplis. Ada kemudian tadi kita laporkan. Nah, patokan waktu kita mengajukan bukti yang diajukan adalah salah satu media online adalah indeks. Nah itu. Nah gitu. Kalau kemudian misalnya apakah itu betul yang melakukan Rusan Buton, apakah itu betul suaranya, itu kan hasil proses kepolisian. Saya nggak ikutin lagi. Oke, tadi berkali-kali saksi mengatakan suara. Apakah di indeks KOID itu ada suara? Nggak ada. Berarti bukan cita suara ya. Tapi kan kita jadi carikan pembandingnya waktu itu ada. Tunggu dulu, kita masih bicara indeks KOID. Ya kalau itu nggak ada. Tidak ada suara ya. Oke. Jadi saksi mempersoalkan merasa perbuatan kejahatan karena bukan cara dia menyebarkan, tapi isinya. Bukan cara menyebarkan. Oke. Sekarang kan yang menentukan pasal 28 ayat 2 itu saksi. Kan saksi. Yang memilih pasal 28 ayat 2. Ya, saksi kan? Oke. Saksi Ketua Umum Cyber Indonesia. Dan seterusnya. Kalau pengacara saya nggak sebut lah. Karena pengacara tadi kan perintah sampingan katanya kan. Apakah pasal 28 ayat 2 itu dapat dibuat menjadi laporan terhadap orang yang tidak pernah menyebarkan informasi? Menurut saksi, karena dari tadi kan menurut saksi ini. Ya kalau menurut saya dapat aja. Dapat saja. Apakah terbukti atau tidak itu urusan lain. Oh, jadi yang membuat diterima ini adalah saksi, bukan penyidik ya? Ya pada saat Fahmi kemudian melaporkan dan mengajukan itu ternyata di SPKT waktu itu diterima pasal itu. Untuk Diterima dengan hak menyebarkan informasi itu berdasarkan CD, print out, kan gitu. Habis itu screenshot ya. Oke. Di antara kalimat yang tadi kan katanya 3, itu menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Apakah terhadap masyarakat yang tidak ada agama ini termasuk juga? Wah itu bisa tanyakan ke ahli yang mulia. Saya tidak dalam kapasitas itu menjawab. Oke. Apakah di dalam tulisan paragraf 1 maupun paragraf yang lainnya, yang 2 konten tadi, apakah itu diperuntukkan juga untuk masyarakat yang tidak ada agama? Ya itu tafsir masalah frase kalimat. Saya pikir yang paling berwenang adalah ahli pidana yang bisa menerjemahkan itu. Oke. Saya nggak tahu. Apa alasan saksi yang bisa masuk ke logika kami sehingga itu sudah terpenuhi
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang mana? Yang tadi poin 1 dan poin 2. Dalam surat terbuka itu termuat satu frase kalimat menyebut yang mengesankan atau seolah-olah meminta persetujuan itu sepuluh. Kalau tidak, ya akan terjadi gelombang revolusi tadi dari berbagai suku, agama, ras. Nah, penyebutan klausul itu menurut kita adalah menada kebencian sebagai masuk dalam pasal 28. Nah, itu yang saya maksud. Suku apa yang terjadi apa? Kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku. Suku apa? Ya. Yang jadi permusuhan. Ada nggak antara suku Karo dengan suku Batak? Yang nggak disebut di situ. Tidak ada. Ya udah, tidak ada suku ya. Ada antara agama Kristen dengan agama Islam? Tidak ada. Apa ada ras tertentu dengan ras yang lain? Tidak ada. Antar golongan? Golongan priai dengan golongan budak itu ada nggak? Tidak ada di kata-kata tadi ya. Oke. Apakah ini kan ada rasa kebencian atau permusuhan? Sekarang ada yang terjadi, ada orang benci dengan benci atau musuh dengan musuh secara individu. Kalau kita bukan musuhan ini lagi kerja ini. Ya, belum ada. Tidak ada ya? Oke. Sekarang lanjut 14 ayat 1. Saya bacakan saja biar cepat. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong. Oke. Apakah saksi melihat, membaca di indeks yang katanya jadi alat bukti tadi, yang dilihat di WA tadi, Ruslan dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja memberikan keonaran di kalangan rakyat. Yang mana dari dua paragraf tadi? Iya, ketika dia membuat surat terbuka itu, dia mengambil pilihan kata mewakili seluruh warga negara NKRI. Nah, itu saya kira yang pasti. Akibat itu terjadi yang namanya keonaran. Karena dia mengaku itu tadi. Ya, keonaran, ya gaduh tadi di media sosial, ramai. Itu kan belum bisa saksi berikan. Kita, tapi bahkan tadi saya bilang sebetulnya saya tidak dalam kapasitas menjawab ini karena ini ranahnya ahli menurut saya dulu ya. Jadi frase kalimat pasal per pasal yang diberikan oleh penasihat hukum, saya tidak dalam kapasitas memberikan pendapat itu. Kapasitas saya adalah saksi fakta yang memastikan bahwa benar ada terjadi laporan dan barang bukti yang disampaikan. Hanya itu aja sebenarnya. Jadi tunggu dulu, saksi kapasitasnya hanya mau menyatakan benar ada laporan. Iya. Terus kita menyampaikan juga sejumlah barang bukti ya. Menyerahkan beberapa barang bukti, hanya itu aja yang mau diberikan keterangan dalam persidangan. Pasal. Makanya saya tanya pasal yang sekarang. Iya. Tapi maksud saya kalau mau detail soal frase kalimat per kalimat, mungkin lebih relevan itu ditanyakan kepada ahli nanti. Itu nanti saatnya. Sekarang dengan ahli, dengan saksi saja, karena saksi katakan kami yang pilih pasalnya tadi dari awal kan gitu ya, bahwa itu ada relevannya saudara jawab saja secara umum. Iya, yang mulia umum saja. Iya. Tapi kan dia yang usul. Iya. Jadi saudara jawab secara umum. Iya, siap. Silakan. Karena si Ruslan Buton itu ditahan karena pasal 14 ayat 1 kena 10 tahun. Kalau tadi saksi nggak pasang 14 ayat 1, dia datang ke persidangan dari rumah. Maka saya perlu pastikan bahwa ini memang pasal perbuatan dia diduga, bukan sekedar supaya dia ditahan. Maka saya berkepentingan. Nah, ini kan barang siapa? Udah pasti Ruslan Buton, nggak mungkin saya, kan gitu dia terdakwa. Dengan menyiarkan berita. Nah, dengan menyiarkan beritanya tadi saksi tidak tahu kapan waktunya. Kan tidak, yang indeks ini kan tidak tahu. Tidak tahu kan? Atau pemberitahuan bohong. Apa saksi melihat Ruslan pegang toa? Oi gitu, ada nggak? Tidak ada kan? Oke. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Sampai hari ini keonaran itu tidak ada kecuali di ITE tadi kan? Yang pasal atas. Nah, apakah pasal 14 ini juga kaitannya sama ITE? Ada kaitan. Lah, jadi keonarannya di mana? Ya tadi saya bilang kegaduhannya ya
di media sosial itu kemudian Stop di situ. Media sosial kan ITE. kita patokannya kegaduhannya yang rame menjadi bahan perbincangan di media sosial. Jadi pemahaman saksi keonaran itu karena banyak orang like, dislike, subscribe macam-macam di dalam yang nanti video itu di channel YouTube itu juga rame. ya yang nanti diserahkan YouTube apa bukan YouTube tadi apa Twitter dengan Facebook kan nanti kami lihat. Ah, itu maksudnya keonaran. Bukan keonaran itu kan virtual namanya. Bukan di lapangan terjadi bentrokan. Bukan. Oke. Jadi itu maksudnya ya. Oke, yang 14 ayat 2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan. Apa bedanya? Kenapa apa bedanya 14.1 dan 14.2 pemahaman saksi? Maka dibuat pasalnya 2 biji. Ya dibacakan saja, saya nggak tahu persis isi dalam pasal itu. Ya, 14 ayat 1 kan tadi sudah. Sekarang 14 ayat 2. Barang siapa menyiarkan suatu berita, Mungkin yang membedakan nggak mesti dia menimbulkan kegaduhan, kalau tidak salah itu berita yang belum pasti ya. Nggak harus mesti menimbulkan kegaduhan. berita belum pasti. Jadi Ruslan bicara gulingkan Jokowi itu kesimpulan saya lah. Itu belum pasti. Iya. Dia memberitakan itu. Iya. Jadi saksi mengatakan bahwa masuk. Iya. Oke. Barang siapa menyiarkan, apakah Ruslan ada menyiarkan? Nggak ada. Tidak ada. Mengeluarkan pemberitahuan? Apakah indeks co-ID itu adalah bukti Ruslan menyiarkan? Media. Apakah itu bukti Ruslan mengeluarkan pemberitahuan? Bukan urusan. Bukan. Oke. Kalau keonaran nggak usah lagi kan, karena sudah. Oke, sekarang pasal 15. Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan. Nah, apalagi maksudnya nih? Saya kan nggak tahu, mau kamu tanya. Iya, itu kan maksudnya gini, kalau isi pasal itu kan saya nggak terlalu jelas detailnya. Tapi yang mungkin yang tadi saya masuk pasal 14.2 ternyata kalau saya baca yang tadi dibacakan ya masukin di pasal 15 ya berita yang belum pasti. Ya mungkin yang membedakan dengan 15.1 ya tidak ada keonaran. Oh, jadi maksudnya yang 14.2 ini sama dengan 15 sama. Iyalah, hampir mirip lah. Jadi ngomong aja. Iya. Pesan bergerak ini ya. Saya tahu maksud Anda baik. Iya. Tapi nggak usah pakai tunjuk-tunjuk. Oh iya. Nanti. Saya gaya. Nah, saya udah pegang tangan, yang bukan mulia. unjuk-unjuk, karena ini sudah rekam juga sebetulnya. Nggak usah ditunjuk. Oke, saya ngomong. Kita tunjuk Pak. Oke, jadi di sini barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap. Nah, jadi saksi sudah mengatakan Ruslan tidak menyiarkan lewat indeks co-ID ya. Sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat merugikan keonaran. Apakah saksi pernah tahu bahwa Ruslan ini kan sedangkan ia mengerti setidaknya Ruslan mengerti bahwa akan terjadi keonaran di kalangan masyarakat? Pernah ngomong sama Ruslan begitu? Enggak. Jadi kalau di sini syaratnya bahwa kabar demikian setidaknya sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga. Berarti saksi tidak tahu ya? Oke. Itu kaitan masalah indeks co-ID. Jadi indeks co-ID ini tadi saksi sudah mengatakan dia adalah media online. Media online artinya kalau tidak setuju sama isi, kita lapornya ke Dewan Pers, bukan ke kantor polisi. Sama juga dengan yang kemarin ada yang laporan Mata Najwa itu kan? Ternyata Dewan Pers juga enggak. Ini Ruslan pernah bersurat kepada Dewan Pers tanggal 3 Juli dan 7 Juli. Di sini jelas tanggapan atas pengaduan bahwa dikatakan Dewan Pers, saya baca nomor 4. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 pasal pers, saya izin yang mulia saya baca ya. Pasal 12 bahwa semua yang diterbitkan, ditayangkan, diunggah di media massa baik cetak, cyber, penyiaran menjadi penanggung jawab media tersebut. Ya, saya nggak mau menjelaskan, nggak punya kepentingan menjelaskan ini, tapi ini artinya apapun yang ada di sini setelah membaca ini, apakah saksi masih mau mengatakan Ruslan melakukan kebohongan dan seterusnya? Enggak, saksi. Ya kalau saya nggak bisa menjawab, mengikuti proses hukumnya aja bagaimana?
Oh, tidak mau menjawab. Oh, ya sudah nggak apa-apa, nggak mau menjawab. Kan ini kan bukan tanya pendapat, karena ini kan sudah ada pembanding. Waktu itu mungkin belum ada. Tapi saksi kan tadinya tahu bahwa ini harus ke Dewan Pers ya. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai YouTube. Kalau teman saya bacanya YouTube, karena di kampungnya nggak ada yang bahasa Inggris, jadi YouTube katanya. Nah, di situ saksi membuka YouTube setelah membuka link tadi. Iya, seingat saya gitu. Setelah buka link, baru cari di YouTube. Aja di YouTube. Bersangkutan tuh bener nggak sih ya? Nggak tahu. Saya sependapat dari itu. Oke. Suara audionya ya. Di YouTube tuh ada suaranya aja. Enggak lah, kita bicara YouTube lah, apakah suara gambar nanti. Iya. YouTube dulu, biar saya nggak bingung bicaranya kan. Jadi YouTube ya. Itu sesuai dengan BAP saksi, itu namanya dibuat www dan seterusnya, www gitu ya. Iya. Kan saya juga nggak hafal, lihat baru bisa ini. Nah, www mana lagi? Ya. www.youtube.com/watch, percaya aja lah, saya baca dari sini kan, nggak usah terus kan, ya. Ini saksi menyatakan karena penasaran saya pun mencoba mencari biodata atas nama Ruslan Buton tersebut melalui media sosial YouTube. Ketika pencarian saya terhadap biodata, saya juga menemukan video yang berisi rekaman suara yang sama dengan isi surat terbuka yang saya baca, sebagaimana pada link di atas. Benar? Saksi membaca ini secara lengkap, secara utuh. Baca. Secara utuh ya. Oke, secara utuh. Itu kami catat dari situ ya. Setelah itu baru ketemu YouTube-nya tadi, www segala macam 36S, berikut screenshot link tersebut. Pertanyaan saya, yang melakukan screenshot itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya dipoto, contoh. Ah, itu siapa? Ya karena kita pakai untuk bukti ya kami yang bisa. Alwi Fahmi ya? Enggak, yang screenshot Alwi Fahmi. Iyalah, Alwi Fahmi. Apakah saksi melihat Alwi Fahmi memfotonya? Enggak, kita terima udah jadi semua atau enggak kita terima. Oh, tidak melihat, tapi Alwi Fahmi yang menyiapkan. Ya, pada saat laporan dia bawa maaf. Bukan, ini belum laporan, masih tadi ke kantor tadi. Saya tahu di situ. Jadi enggak. Oh, jadi saksi tahunya waktu di kantor polisi. Ya kan kita jadi ketemu. Bukan di kantor, tadi katanya di kantor awalnya. Pada saat di kantor kita membahas. Membahas tanpa ada screenshot. Entar dulu. Ya udah Mi, siapin buktinya. Bukti disiapin, kayak kita ketemu di baris krim. Mulai kita. Nah, pada saat di sana dia sudah bawa map gitu loh, maksudnya boleh ya. Sudah ada buktinya segala macam, termasuk dia juga saya masuk. Jadi iya screenshot, saya nggak lihat dia screenshot yang foto nggak dia. Tapi udah standar lah, mereka udah paham lah untuk melaporkan itu apa yang harus dibawa. Itu yang saya maksud. Ya, jadi kami jadi bingung nih. Karena saksi yang lain katakan beda. Katanya semua di kantor dulu. Begitu kata saksi Alwi Fahmi sama si Habib yang satu lagi. Seperti itu ceritanya. Jamnya juga secara detail dikasih tahu. Kalau saksi lupa ya wajar dong. Saksi kan sibuk kan gitu. Saya di jalan juga keluar dari jalan, kemudian sudah janjian ketemu di sana. Oke. Bisa aja kalau misalnya. Mudah-mudahan ingat. Pada waktu menemukan YouTube, gambarnya yang ini atau yang ini? Yang khusus yang rusannya aja kan, yang lain banyak. Tapi tampilannya begitu, tapi saya lupa. Lupa. Iya. Yang ini sama ini lupa. Lupa. Kalau dibuka sekarang bisa secara YouTube sama juga, tapi cuma waktu saja. Ya lupa lah, tapi begitu lah tampilannya. Ya, ini ada kiri ada kanan, satu racun satu madu. Jangan lupa. Ya lupa. Kalau dibuka kan masih sama. Bisa buka, tolong dibuka. Nih, www. Masih ada apa enggak juga saya kurang tahu. Coba aja, karena ini kan BAP saksi. www.youtube.com Judulnya apa itu? www.youtube.com/watch tanda tanya youtube.com /watch tanda tanya Victor kecil. Enggak, judulnya aja dah supaya lebih cepat. Judulnya apa di situ? Judulnya di sini viral. Viral apa? Tanda seru. Pangeran Serdadu, Ruslan Buton bangunkan rakyat. Viral. Tanda seru 3. Pangeran
Serdadu. Dalam kurung Ruslan Buton huruf besar. Tutup kurung bangunkan rakyat. Ini ya. Ya. Yang gambar mana? Gambar ini ya. Yang kiri apa yang kanan? Gambarnya dulu, nggak usah suaranya. Oh ini yang kanan, yang kiri. Yang ini, Kalau sama ini ya. yang ada tulisan ininya. Iya ada tulisan ini. Tulisan ya, bukan yang kosong ya. Oke, sekarang tolong lihat BAP saksi nomor 7. Nah, gambarnya itu. Sama nggak dengan yang dibuka di YouTube tadi? Bedanya di mananya? Tulisan apa yang nggak ada? Nggak, tolong dibaca supaya jadi fakta persidangan. Kalau di YouTube tadi berita terbaru Ruslan Buton Said Didu bangunkan rakyat, sementara di sini kan kosong. Tahu, sebutlah. Ini nggak ada tulisannya. Yang di WA di YouTube saksi tadi apa? Ada tulisannya. Apa isinya? Yang saya itu tadi Serdadu saya itu atau Enggak, yang baca yang bener lah, biar enak kita. Yang ada di dadahnya itu. Karena kami kan nanti bikin kesimpulan sesuai dengan apa yang diucapkan saksi. Ada 10 detik deh. cerita terbaru Ruslan Buton saya itu bangunkan area. Ya, seperti itu ya. Sementara yang di BAP tidak ada. Sekarang saya tanya saksi. Karena tadi saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan screenshotnya, tapi sepengetahuan saksi ini diserahkan oleh Aulia Fahmi pada waktu laporan ya. Tadi ada tidak dihadirkan di persidangan itu jadi saksi gambar ini? Jadi bukti gambar ini tadi? Gambar yang ini Iya. Tidak ada ya? tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Selanjutnya, saksi pernah perhatikan yang memiliki account YouTube ini siapa? Wah nggak tahu saya lupa. Nggak tahu. Apakah di situ ada dikatakan milik Ruslan Buton channelnya? Bukan ya? Oke. Tadi saksi mengatakan setelah melihat indeks menemukan YouTube, isinya sama. Iya soal surat. Iyalah, Surat. iyalah. Gimana? Maksudnya titik komanya juga sama lah ya antara yang di indeks maupun yang di YouTube. Oke. Yakin? Yakin. Tidak ada perbedaan? Nggak ada. Oke. Yang mulia, kita kan sudah pernah putar juga di sini. Apakah perlu diputar lagi mengingat waktu atau supaya saksi tahu bahwa ada perbedaan? Oke. Ya, jadi ya. Kalau di sini singanya 1, harimaunya 1, serigalanya 1. Sementara yang tadi YouTube itu harimau-harimau, serigala-serigala 2 kali sebut. Nah, lainnya lagi ada di sini dikatakan NKRI, padahal Ruslan tidak menyebutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara di sini tulisnya NKRI. Oke, kalau paling atas Ruslan membuatnya AESWRWB, oke lah kita anggap tidak kita permasalahkan. Nah, selanjutnya ada juga di sini elit politik. Padahal Ruslan menyatakan para elit politik. Nah,
dan ada 2 lagi, tidak perlu saya sebutkan. Nah, setelah saya jelaskan, apakah pada waktu saksi mendengar waktu itu sama tidak yang dibuat dari indeks dengan yang dengar sama suaranya? Ya, kita nggak tahu persis detail per kalimat itu ya, tapi saya tuh menangkap ya setidaknya mirip lah. Ya harimau sama harimau bagi saksi mirip. Tapi kita kan nggak terlalu fokus ke konten yang harimau-harimaunya gitu, kita fokus ke kalimat yang Ya tidak sama lah. Udah biar gampang, tidak sama ya. tidak sama. Oke. Di sini jelas dikatakan jadi bukti juga. Yang suara tadi ditranskrip. Transkrip itu bahasa Indonesianya artinya apa yang diucapkan itu yang ditulis. Ya, sama bahasa kita ya. Saya mau tanya, siapa yang membuat transkrip ini? Ya itu kita dapat dari media aja mereka. Oke, Karena media apa? Media juga yang waduh saya lupa tuh Pak Ahmad. Fahmi yang tahu. Ya, karena itu kan buat bukti pelaporan. Karena di sini di nomor 7 dalam link tersebut terdapat informasi dengan judul berita surat terbuka untuk Bapak Insinyur Joko Widodo. Adapun isi surat terbuka tersebut berisikan tulisan kata kalimat dan suara sebagaimana berikut. Ini nomor 7 ini. Jadi itu copy paste aja kita, kemudian dibikin transkrip, ini adalah pembicaraan dalam video konten itu ya. Jadi transkripnya tidak berasal dari suara yang didengar. Dari setahu saya sih dari media online itu aja. Terus kita kasih tambahan transkrip. Ya, karena di sini dikatakan berasal dari YouTube. Ternyata dari YouTube itu berbeda. Ada 5 per 7 yang tidak sama persis dengan yang di indeks. Mungkin bisa ditanyakan ke yang menyimak bukti lah itu berasal apa. Saya nggak terlalu detail. Jadi nggak tahu kan. Tidak tahu. Nggak tahu. Jadi waktu di kantor polisi ngapain aja kalau nggak tahu? Ya kita suka memastikan aja bahwa benar barang buktinya ini kemudian masalahnya ini kita jadi saksi kalau kita tahu itu aja. Jadi tidak dibaca, tidak didengar. Sama polisi kan di sini di penyidikan dibilang di sini diperdengarkan. Ah, diperdengarkan atau tidak? Ya pada saat SPKT kan Fahmi ya. Bukan di waktu ini BAP. Kita udah bicara BAP ini. Diperdengarkan atau tidak? Ya diperdengarkan, cuma kita nggak fokus lah kalimat itu harimau atau harimau itu nggak terlalu penting kalau menurut saya saksi. Iya bagi saksi tidak penting, bagi Ruslan Iya, penting. Gara-gara itu dia masuk penjara. Saya jawab lupa lah detailnya itu aja. Lupa. Setelah kami ucapkan seperti ini, apakah masih bilang sama isi antara transkrip dari suara dengan apa nama itu dari indeks? Ya kalau itu ya beda. Beda. Oke. Yang mana kita pegang dalam persidangan? Apakah yang dalam persidangan atau BAP? Saya serahkan aja lah kepada penilaian majelis bagaimana. Mas, saya tanya saksi. Ya saya nggak tahu, intinya kita sudah sampaikan barang buktinya itu. Kan itu aja. Ini kan di BAP tidak sama Iya, dengan yang kita mau perdengarkan. iya. Yang kita pegang BAP atau keterangan saksi? Ya keterangan saksi aja di persidangan. Oke ya, jadi BAP-nya anulir. Iya, kalau memang perlu dianulir ya anulir nggak masalah. Oke, sip. Ah itu enak kan, jadi kan. Oke. Saksi ini kan ada 3 orang, walaupun satu pelapor. Jamnya ini beda beda tipis. 1 jam 10, 1 jam 11. Ah di mana di BAP-nya? Tanggal 26 itu. Ya saya di BAP di Barreskrim. Pertama pada saat lapor, kemudian sempat diminta untuk dilakukan apa namanya rame gaduh ya, langsung diinterogasi doang sih, itu ada pertanyaan nggak banyak. Nah selanjutnya saya lupa beberapa hari kemudian saya dipanggil lagi untuk minta keterangan itu di Barreskrim. Itu aja. Tanggal 26. Ini tanggal 26. Saya lupa, saya tanggal itu lupa. Apakah BAP itu mungkin sekitar seminggu lah sekitar 1 minggu karena memang sibuk lebaran juga kan. Oke, kalau 1 minggu itu Jumat ketemu Jumat. Iya. Apa begitu? Ya kurang lebih lah, kalau detailnya kan saya nggak ngerti pas kapan-kapan. Nanti kalau nggak pas jawab berikan keterangan tidak benar, ini kan karena lama gitu situasinya tuh saya ingat kalau 22 lapor ya pas benar sekitar 26 kurang lebih 1 mingguan kan. Enggak, kalau 26 4 hari cuman. Iya. Hari Rabu, hari Selasa itu. Pokoknya sekitar itu lah. Terus kita diminta tiba-tiba. Waktu saksi BAP
Itu rekan yang dua BAP juga? Saya nggak tahu juga ya, sehingga saya mungkin di BAP juga yang keluar. Lihat bertemu. Saya agak lupa kenapa, karena kita ini banyak gitu loh. Paham, saya banyak kerjaan. Iya. Tapi yang ini harus diingat dong. Ya saya lupa itu. Lupa, oke. Apakah waktu BAP sudah diangkat sumpah? Kayaknya sudah ya. Bagaimana sumpahnya? Ya dikasih surat ya, berita acara sumpah, kemudian harus minta keterangan, kemudian kita minta keterangan ini ya kita. Oh, jadi tidak ada kitab suci di atas kepala, tidak ada? Nah, ada yang kita dikasih surat itu aja. Surat aja, surat untuk mengaku sudah sumpah. Sudah sumpah atau belum sumpah waktu itu? Sumpah, seingat saya itu. Mengucap lafal. Enggak lah, coba. Cuma dikasih surat aja kita tanda tangan. Hanya seperti itu sumpahnya ya, bukan kalau di sini kan nanti ada petugas, hakim bicara, kita ikutin. Surat aja waktu itu. Surat aja. Ini Oke. boleh kita tanda tangan. Itu kalau masih ingat, tanda tangan berita acara sumpah dulu apa BAP dulu? Wah, itu saya lupa nih. Ya, itu sumpah dulu. Lupa. Masih ingat siapa yang melakukan BAP? Nah, di sini ada namanya Ronald Sipayung, yang putih-putih orangnya. Satu lagi ada Edi HFCT. Apa kalau pendidik itu? Waktu berhadapan itu dengan orang yang bagaimana? Yang tinggi, yang pendek? Ya macam-macam banyak. Kita di baris krim itu ada 20 laporan. Jadi saya itu bingung. Yang mana tuh. Ya, kalau saksi 20, ya tapi tanggung jawab itu tetap aja. Iya betul. Nggak dengan 20 tanggung jawab di sini lepas ya enggak lah. Kepastiannya itu kan beresiko juga. Tapi saya menggambarkan proses itu ada. Tadi ada ya sumpah, soalnya begitu. Kalau waktunya kapan ya kita nggak tahu. Tidak tahu ya. Ya sudah. Jadi lupa ya dengan pelaksanaan daripada BAP ini. Oke. Apakah jawaban-jawaban ini sudah disiapkan oleh penyidik? Jawaban. Enggak lah, mesti jawaban disiapin. Nggak sama, nggak disiapin. Karena saya bandingkan dengan rekannya sama jawabannya. Ya nggak tahu itu nanti tanyakannya kepada penyidik, yang pasti interaktif kok, kita seperti biasa. Mungkin karena keterangannya sama kayak saya dengan Hussein kan sama-sama dalam kapasitas sebagai saksi aja yang melaporkan tahu. Saya uji aja. Ya, uji keterangan saksi ini nomor 10. Menurut saudara, bagaimana kebenaran fakta yang sesungguhnya dari rekaman suara tersebut yang dituangkan dalam kata-kata tulisan kalimat? Tadi kan sudah sepakat tidak banyak keterangan di persidangan aja yang mau dipakai. Oh, jadi ini udah nggak pakai lagi ya? Ya tadi. Oke, berarti BAP udah innalillahi ya, udah nggak apa-apa. Udah, maksudnya tadi kan untuk ini kan, untuk bisa Karena ini kalau diperbandingkan ke BAP lagi ya waktu segala macam. dengan rekannya sama jawabannya. Ya itu mungkin nanti tanyakan saja kepada penyidik kan. Penyidik. Ya, cuma bisa verbalism bisa diberi keterangan. Jadi kalau produk BAP kita nggak paham. Jadi saksi memohon kepada yang mulia supaya BAP verbal ya. Ya enggak, kalau memang kalau Ya enggak lah, bilang ajukan aja kepada yang mulia. Kalau saya kan yang penting menjalankan tugas. Kalau memang begitu biar clear, biar Ruslan juga tenang kan? Ya, mengajukan kepada yang mulia. Kalau yang mulia izinkan BAP verbal ya. ya itu kalau yang mengizinkan kalau dilakukan verbalisan. Oke, verbalisan ya. Kalau gitu yang mulia, kami cukupkan yang mulia. Sudah selesai yang mulia. Ya, nanti kan BAP verbal lagi. Iya, yang mulia. Karena saksi juga banyak kesibukan. Tadi katanya 20 laporan yang mulia. Jadi saya kan mengganggu pekerjaan yang lain. Nggak boleh juga yang mulia. Ini saudara tidak lupa bagaimana perlu diajukan penyidiknya lagi. Gimana yang boleh sih? Tadi kan saudara katakan keterangan nomor 10 ya. Kata saudara ini sudah saya jelaskan di persidangan. Iya. Penyidik ini keterangannya cuma 2 poin. Baik ya. Yang saudara keterangan 3 poin. Iya, daripada dibosan lagi pikiran. Lupa. Iya. Ya, penyidiknya. Kalau soal Apa waktu, perlu apa, dihadirkan itu lagi lupa. penyidiknya di sini yang memeriksa saudara gitu. Iya. Ya, Iya. hadirkan Pak Kaca. Penyidiknya Ini tahu ya kita ini. miliknya namanya
Jangan biar dia. Yang oleh saudara ini Astik Setiwati Ronald FC Sipayung SASIKMA. Ada tanggapan penuntut umum? Mohon izin majelis, kami terkait dengan menghadirkan penyidik dalam hal pemeriksaan berkas. Karena menurut saya, menurut penuntut umum, tidak ada pertentangan kalau dihadirkan penyidik. Menurut pemahaman kami, pendapat kami, menghadirkan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi berbalisem adalah kalau penyidik melakukan penekanan atau memaksa saksi untuk memberikan keterangan dalam pada saat pemberian keterangan atau BAP. Itu nggak keterangan ini diberikan dengan bebas. Bebas. Kan itu? Ya. Ya. Saksi juga menyangkal. Menyangkal semua keterangan Ini yang itu keterangan saya Pak. Keterangan saya A kenapa ditulis D? ya. Gitu. Ya. Ini yang perlu kepastian dari saksi ini keterangan saudara itu penyidik. Ini itu keterangan saya udah. Oh iya, saya salah. Saudara pertahankan atau tidak? Ini pertahankan. Kalau dia pertahankan, tidak ada gunanya. Kalau gitu lanjut kami periksa yang mulia. BAP. Karena tadi katanya kan BAP-nya sudah dibatalin, kan gitu. Ngapain ditanya lagi katanya? Sekali lagi saya tanyakan kepada saudara ya, kepada saksi Manas. Iya. Ini keterangan saudara yang di BAP penyidik yang ditanya oleh Ronald FC Sipayung Iya, betul. dan MA sudah begini, Iya. sudah benar begini, Benar begitu. sudah tidak akan berubah. Ya Pak, tadi kan Pak. Kami lanjutkan yang mulia. Atau poin-poin tertentu yang saudara perlu dianulir atau gimana? Ya sementara bagi saya sih sebenarnya nggak ada perbedaan, masih tetap sama kok. Tidak sama. Karena tadi begini dikatakan di persidangan saudara bilang ada 3 poin. Dikatakan saudara harus dulu. Nah itu ya itu mungkin tadi mungkin ada perubahan sedikit. Ya apa? 2 Apa poin, itu? yang 2 poin 3 poin tadi. Ya apa? Ya jadi Pastinya apa dari saudara? ya tetap 3 apa 2? ya 2 aja kalau itu. 2. Sesuai dengan BAP. Itu Pak. Jadi keterangan yang persidangan itu yang dikatakan 3 itu 2. Gitu ya? Iya. Itu Pak. Iya, nggak apa-apa. Kami lanjutkan yang mulia. Lanjutkan. Karena di sini kan jelas. Dengan link tersebut terdapat informasi dengan judul berita, surat terbuka dan seterusnya berisikan tulisan kata-kata, kalimat dan suara sebagaimana berikut. Iya. Sementara dari dulu sampai sekarang yang nama indeks co-ID itu nggak ada suaranya. Ini benar ada suara. Yang indeks itu nggak ada suaranya. Nah ini ada suaranya di jawaban BAP Yang ada suaranya itu jadi YouTube. Nah itu ini ada suara. Jadi gimana ini? ya udah keterangan di persidangan aja saya pastikan. Ada berapa kalau mungkin ada perubahan ya sedikit aja bang. Nggak BAP. Dulu. Iya. Kalau ini Dulu. kalau begitu maka kami tanyakan tadi dengan rekan yang lain ini sama. Pertanyaan sama, template-nya sama, jawabannya sama. Makanya kami tanya apakah ini sudah disiapkan oleh penyidik. Si Aulia sama si ini sama. Kalau kita lihat nomor ini sama semua, nggak ada bedanya. Penyidiknya juga sama orangnya semua. Makanya kami berkepentingan apakah ini semua pertanyaan jawaban sudah disiapkan saksinya sebagai karena tadi mengingat 20 sibuk segala macam tidak konsen. Kami kan ingin jawaban yang konsisten. Untuk melepaskan Ruslan kalau memang tidak salah. Tapi dengan begini ya Ruslan ya matilah salah. Padahal ini bukan saksian statement. Karena ini katanya dengan suara sebagaimana berikut. Tang tong tang tong tang tong tang tong. Habis itu gambar. Padahal ini. Saksi sekarang bilang tidak. Ya dengan kondisi begini kita tanya kenapa si penyidik bikin begini bukan ini. Apa maksudnya? Ya kalau itu makanya saya bilang tadi. Nah berarti mempertahankan berita acara saya. Itu yang benar.
Karena kita supaya persidangan ini apa ya, kalau mau bilang rekayasa dosa saya. Artinya yang sebenarnya aja udah gitulah. Yang sebenarnya ini, tapi ini saksi mereka yang terangkan ini. Nah, kami perlu tahu apa memang saksi hanya oke-oke saja, nanti kan penyidik kita konfrontir. Interaktif kok kita bertanya udah selesai. Nah, kalau interaktif, oke. Kami bandingkan dengan ini sama isinya, jawaban titik komanya. Ya itu tanya ke penyidik. Tanya kepada penyidik. Kan kita kan dialog. Nah, itu yang mulia. Kalau mungkin bahasanya sama, ya mungkin bisa tanyakan. Ada gambar yang tidak sama. Iya. Tadi ada yang tulisan, ada yang tidak bisa. Iya. Saudara ingat kami pernyataan penyidik. Ya udah lupa lah, karena udah lama. Tapi kalau dikasih gambar tampilannya kurang lebih begitu. Itu lah saya maksud. Itu jawabannya. Tadi silakan. Nah, terus tadi ini katakan berita online terdapat sekitar 20.000. Padahal 8 biji tadi nggak ada kaitan. Pertanyaan nomor berapa? Ya ini yang mulia nomor 8. Kan ini kan tadi udah kita lihat satu-satu yang nomor 6 itu nggak sama, tapi memberikan keterangan. Nah, kalau memang udah disiapkan ya disiapkan. Lah disiapkan apa? Lah, kalau nggak disiapkan tadi kan Itu sudah penampilan aja. Tapi kalau soal barang bukti ya mungkin lebih paham ya. Iya pada saat dia lapor. Ini udah siap ke penyidik jawaban ini. Nggak ada jawaban siapa yang bisa Yang kita tadi disebut. Kalau kita sudah tegaskan kok nggak ada interaktif kok pertanyaan ini. Saya jamin. Iya, saya mengetahui bahwa informasi ini tapi dengan yang lain sama. Tersebut telah disebarkan melalui berita online maupun di media sosial dan dapat ditemukan melalui website jika kita melakukan pencairan melalui Google.com dengan kata kunci urutan buton. Iya. Nah, di sini tadi yang 2019, bukan yang 2020 Mei. Yang di sini, yang tadi yang 678 yang kita cek tadi kan nggak sama. Lah kalau kurang paham, yang bikin jawaban kurang paham juga. Ya, makanya nanti ditanyakan aja lah detailnya soal salah itu kan BAB mungkin lebih paham. Tapi kalau pertanyaannya jelas lah kita interaktif. Itu yang mungkin. Jadi kami merasa punya kepentingan yang pastikan BAP dulu baru penetapan tersangka. Ya, karena ini jam 10 penetapan tersangkanya nantinya malam. Iya. Karena BAP saksi inilah maka Ruslan jadi tersangka. Ya kalau soal itu saya nggak tahu yang boleh. Lah, bukan. Tanya ke penyidik gitu. Kami punya kepentingan di sini. Kalau dia nggak tersangka kan dia nggak ditangkap di hari Kamis ke kampungnya sana. Nah, karena isi BAP inilah maka dia jadi tersangka, udah pasti. Makanya kami pertanyakan jawaban isi ini sesuai dengan waktu BAP apa tidak? Saksi katakan tidak apa tadi? Tidak enggak ya? Tidak ingat. Nah, gara-gara tidak ingat orang masuk penjara, kasihan kali orang ini. Jadi kami minta melalui yang mulia dikonfrontir atau dihadirkanlah penyidiknya biar clear, tidak ada niat apa-apa. Sekali lagi Pak, bahwa lagi mau 3 kali lagi silakan. mau dicoba ya. Artinya seperti jawaban kami tadi bahwa saksi ini tidak merasa tertekan dan tidak merasa didikte dalam memberikan keterangan. Bahkan secara gamblang bahwa ada proses interaktif dan tidak ada penyangkalan terhadap jawaban-jawaban yang telah diakui dan dinyatakan dalam persidangan. Kami boleh kasih pendapat yang mulia? Jadi kan begini, tidak merasa ditekan itu masuk dipukul loh, ya kan? Ini nggak dipukul. Tapi secara psikisnya, berarti saksi ini perlu kita bawa ke psikolog dulu. Karena katanya lupa, nggak ingat. Begitu adanya, kita cek bahwa tekanan nggak tempo hari. Lebih tinggi lagi saya ajak, supaya kita jelas. Kalau pemahaman ditekan itu dipukul, diancam, ini segala macam. Kalau kita ya selesai majelis Sudah ini saja. Jadi saudara ini saya mengingatkan secara satu saja ya. Iya boleh. Acara itu hakim yang mengawal. Siap. Gitu ya. Saudara tetap dengan keterangan yang ini. Tetap.
penyidik ini dalam pertanyaan ada mengancam-ancam menembak. Nggak ada. Kau udah Nggak ada. menembak kau. Itu Ada tangan ini udah siapkan. Nggak ada. Bukan kau anu gitu. Nggak ada. Itu Jadi cuma kita. tetap. Anda tetap menghadirkan penyidik. Iya, minta. Iya. Nah, kami menengahi Iya. sekarang ya. Kami yang akan menilai keterangan saksi dalam putusan. Oke, kami lanjut bertanya yang mulia, boleh ya? Toh terus itu nggak datang, nggak memenuhi kriterianya, rupanya mesti dibentak-bentak baru masuk ya. Kalau saksi ini siapa yang bentak? Nggak ada yang berani kan? Ya kan? Siapa yang berani bentak? Ya. Oke, kami lanjut. Oke, ini nomor 11, tapi bukan terakhir. Terhadap upload rekaman suara maupun suara terbuka yang telah dibuat oleh pelaku urusan buton, ada dampak dan akibat yang ditimbulkan. Apakah dapat menimbulkan keonaran maupun kegaduhan? Pertanyaan saya, apakah dari setelah kita istirahat tadi sampai sekarang, saksi ada mengatakan yang mengupload itu adalah urusan buton? Lah ini pertanyaannya. Kita dapat itu justru dari berbagai media sosial yang kita upload. Tapi saya nggak melihat akunnya. Lah bukan, ini pertanyaan seperti itu. Apakah upload rekaman suara maupun suara terbuka yang telah dibuat oleh pelaku urusan buton, apa dampak dan akibat yang ditimbulkan? Apakah dapat menimbulkan keonaran ataupun kegaduhan? Lah tadi aja tidak tahu kapan Ruslan tempusnya nggak jelas. Bagaimana cara juga nggak ada. Lah saksi bisa menjawab ini. Salah ketik mungkin nggak ngerti. Nah, salah ketik yang mulia itu udah terpenuhi yang mulia salah ketik. Semakin jelas. Salah ketik. Kalau ada keterangan itu ya. Iya, tolong dibuka Pak Jaksa nomor 11. Nomor 11 itu bacakan. Biar sah. Saksi ini artinya sama ya. Nah ini mungkin nih, maksud saya ini saya tadi kalau hukum salah yang menanyakan di sini poinnya saya kira salah maknanya bukan ini yang mengupload itu loh, tetapi dengan mohon izin saya bacakan ya, terhadap upload rekaman suara maupun surat terbuka yang telah dibuat oleh pelaku urusan buton, bukan urusan buton yang mengupload itu melalui akunnya dia atau kemudian melalui channel dia, enggak, rekaman suaranya si pelaku. Apa dampak dan akibat yang kemudian ditimbulkan? Apakah dapat menimbulkan keonaran dan kegaduhan? Jadi jangan dipelintir soal itu. Nah itu, nah kemudian jawaban saya terhadap upload rekaman suara tersebut, dampak dan akibat yang kemudian ditimbulkan mengakibatkan keresahan dan kekhawatiran maupun kegaduhan di media sosial di tengah masyarakat, di mana dampaknya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi Dodo. Ini betul. Benar jawaban. Betul jawaban saya Itu Pak, jawabannya betul Pak. Tadi saksi katakan tidak tahu kapan, bagaimana caranya Ruslan mengupload. Kan bahasa kerennya upload. Iya. Nah, sekarang kok jadi tahu bahwa itu yang upload urusan buton? Pertanyaan saya dalam pertanyaan ini adalah tentang konten yang memuat pelaku urusan Oke, di mana di sini katanya itu kontennya? menimbulkan dampak ya dampak. Nah, tapi pemahaman penasihat hukum itu seolah-olah bahwa itu dilakukan oleh urusan buton. Nah, ini kan nggak ketemu menurut saya. Penjerat menurut saya. Jadi saya kira seperti itu pemahamannya. Tapi ini nomor 100 benar nih jawaban. Benar, jawabannya begitu. Dari mana saksi tahu? Keresahan kekhawatiran. Ya di media sosial itu banyak yang meminta saya untuk melaporkan. Itu belum bisa, karena kan kami minta masih dibuktikan. Kan belum ada buktinya. Iya. Belum ada, itu udah selesai. Selain itu apa lagi? Udah itu aja. Jadi tidak ada buktinya ya. Tidak ada buktinya, saksi tahu ada keresahan dan kekhawatiran. Nah, bagaimana jawabannya nih? Kalau tidak ada buktinya? Kalau tadi dipaksakan ya. Terkait dengan pertanyaan saudara penasihat hukum kepada saksi, ini seolah
menjerat saksi harus menjawab, gitu. Sehingga kami keberatan. Padahal kalau pertanyaan saudara penasihat hukum itu, ya tentunya kita tidak bisa memaksakan keinginan Saya kita tahu aja. apa yang diketahui oleh saksi yang dijalankan. Terima kasih. Saya nggak ada maksa dari tadi. Saya cuma nanya. Nggak mau dijawab silakan, nggak dijawab nggak apa-apa. Nggak dijawab saya tanya lagi yang dalam bentuk lain. Kan begitu, ada saya paksa. Kalau nggak jawab awas, nggak ada. Dari mana tahunya saya bilang. Kalau bicara nanti yang mau dikasih Facebook itu entar. Tanya saja, dari mana saudara tahu jawaban itu? Iya, tadi kan saya sudah tegaskan. Tahunya adalah di media sosial. Saya punya akun Dari media sosial, dari akun Facebook, Iya. chat saudara, Iya. dan janji akan diberikan itu, gitu. Iya. Apakah pada waktu menjawab di penyidik memang udah terpikir akan dikatakan dari media sosial, Twitter maupun Facebook tadi? Ya udah lah, kita kan bukan baru urusan pelaporan Dan ini. jawaban saudara apa dari pertanyaan? Sudah terpikir, Hah? sudah tahu. Sudah tahu. Apakah penyidik ada menanyakan bukti itu? Nggak, Seperti saya? nggak ada. Tidak. Nggak ada. Penyidik tidak akan menanyakan itu. Iya, Tidak menanyakan itu. tidak ada. Oke. Kembali lagi, tadi saksi mengatakan bahwa viral itu di media media online ya, termasuk di Instagram juga. Lupa. Lupa. Termasuk di Instagram. Lupa. Tapi yang pasti Twitter, Facebook nggak lupa. Twitter, Facebook saja. Kalau Instagram tidak termasuk. Lupa. Saya tanya sekarang saksi, kalau Instagram termasuk nggak? Nah, saya sudah tegaskan yang mulia, lupa gitu. Kan saya udah bilang lupa. Jadi jadi paksa juga saya harus tahu gitu. Jadi saudara berkomentar lagi. Untuk mengetahui viral itu, ini di luar case Ruslan. Apakah Instagram termasuk juga? Media sosial. Untuk viralnya sesuatu itu termasuk di Instagram. Iya, masuk juga. Kan itu banyak pengguna. Oke. Dalam suatu Instagram, itu dari mana tahu viral apa enggak? Wah, saya nggak tahu. Lah kan saksi. Viral atau tidaknya. Iya, mau jadi perbincangan. Banyak yang upload itu aja. Instagram Banyak yang upload menjadi perbincangan. Rame. di saudara kalau banyak yang memperbincangkan. Iya, itu viral. Itu informasi itu Viral. Iya. itu ukurannya sama juga. Berapa jumlahnya? Wah, ini juga nggak paham saya. Oke, saya mau kasih tunjuk dulu yang mulia. Kalau ini sudah viral belum? Ini di Instagram saksi. Nggak viral. Maka saya tanya berapa jumlahnya. Kalau ini 20.000. 36.000 malah. Tadi 22.000 sebelum makan. Nggak tahu saya juga. Terus komentarnya 132. Itu masuk viral apa tidak? Nggak tahu. Itu nanti ahli ITE yang lebih paham soal viral atau enggak. Lah ini kan pemahaman saksi. Iya. Kalau kapasitas saya pokoknya menjadi perbincangan banyak orang, banyak akun yang membicarakan objek itu, konten itu viral. Iya, Kalau itu cuma 1, 2, 3 akun, 4 akun, nggak sampai naik media, nggak media online gitu ya. Atau itu kalau bisa itu viral. Itu bakalan. iya itu udah paham. Jumlahnya yang saya tanya. Nah jumlah itu saya juga nggak bisa jawab. Yang tadi udah dibilangnya kalau Nggak tahu saya. Mungkin lebih relevan nanti ahli. Sudah Pak, sudah Pak. Iya, siap. Ini surat terbuka. Lihat berapa yang nonton, yang lihat kemarin. Wah nggak perhatiin saya. Nggak perhatikan. Yang YouTube lihat juga berapa yang nonton, yang lihat. Ngelik sebentar doang sebentar. Tidak lihat. Nah, jadi viralnya selain ini dari mana? Pada saat itu menjadi perbincangan di media sosial soal konten yang rusak. Itu aja. Saya buka Twitter banyak yang ngomong rusak. Saya buka Facebook banyak yang bicara. Di media online saya cek, di Google saya lihat, di YouTube saya lihat. Jadi kan dia rame sudah proses itu. Nah, patokan saya itu. Jadi bukan berdasarkan satu konten yang mau berapa, yang itu yang berapa. Nah, itu yang saya pahami soal viral. Itu yang Nah, itu pemahaman viralnya. Oke, tinggal nanti dibuktikan. Terus kaitan suara. Apakah saksi pernah dengar suara Ruslan Buton selain yang ini? enggak saya belum bisa menjawab. Hanya satu. Dari mana tahu itu suara Ruslan Buton? Enggak tahu sih, makanya dilakukan penyelidikan.
Apakah betul itu urusan buton? Lah tadi katanya yang lapor bukan saksi, yang lapor orang lain. Dia lapor sama orang lain. Lah dari mana tahu sekarang saksi bahwa ini suara urusan buton? Karena saksi menyaksikan. Ntar dulu, saya dulu ngomong nanti baru jawab. Karena saksi menyaksikan bahwa urusan buton yang membuat. Dari tadi kan suaranya. Ini kan tahu tadi katanya ini suara urusan buton yang diupload. Nah dari mana saksi tahu itu suara urusan buton? Saya tanya. Apa ngeliat dia ngerekam? Mohon izin yang mulia. Ini bagi saya keberatan. Karena pertanyaannya menjelaskan. Ya bisa terus jawab itu ada kok. Iya. Jawab kalau mau jawab. Ya sebenarnya nggak mau jawab. Nggak mau jawab hak saksi. Bertanya hak saya. Tapi jangan tuduh saya menjerat. Saya nggak bawa jaring masalahnya. Kan gitu. Nah, jadi di sini kan jelas saksi katakan buka link tulisan tadi katanya jelas itu media. Setelah itu dapat YouTube. Suaranya itu suara urusan buton. Kan tadi bicara begitu. Saya nggak tahu itu suara urusan buton. Oh, tidak tahu. Terus orang menyelidikan. Betul nggak orang? Terus jadi kenapa nomor 11 tadi? Surat terbuka di situ mengatasnamakan urusan buton. Kemudian ada video audio yang beredar itu katanya adalah urusan buton. Makanya kita melaporkan. Sebelah kasar. Iya. Kan itu. Jadi polisi mendalami betul nggak itu? Ya, di sini kan nomor 11 terhadap upload rekaman suara Iya. maupun surat terbuka yang telah dibuat oleh pelaku urusan buton. Kan penyidik yang bertanya ke saya. Lah, iya. Ini Saksi tahu kan? itu pertanyaan polisi yang jadi kita. Kan dia tanya begitu. Kalau bukan urusan buton, Bukan, ini soal tafsir pertanyaan 11. Apa poin pertanyaan nomor 11 ini? Terhadap upload rekaman suara maupun surat terbuka yang telah dibuat oleh pelaku urusan buton. coba lihat kawannya Apa siapa dampak dan jawabannya. akibat yang sudah ditimbulkan? Ini pertanyaan penyidik. Saya tidak dalam kapasitas kemudian harus menyimpulkan bahwa ini adalah urusan buton, gitu. Yang saya jawab adalah terhadap upload rekaman suara itu dampak dan akibat yang ditimbulkan mengakibatkan kesan dan kekhawatiran kita. Urusan itu dengan waktu dasarnya saudara-saudara itu. Iya, itu. Saya nggak tahu apakah itu urusan buton yang buat surat terbuka itu apa enggak, tapi karena itu meresahkan. Dugaan saudara. Iya, iya itu. Jadi kita nggak pernah menuduh itu urusan buton. Ya, oke, sekarang kita minta saksi ke depan, ke hadapan yang mulia. Kami mau membandingkan jawaban saksi dengan jawaban saksi yang lain. Itu komanya sama. Mari ke depan. Iya. Bawa biar ini. Kami. Punya BAP si nomor 10. Nah, dengan saksi halaman 9 nomor 11. Nomor 10 yang halaman 9. Saksi nomor 11. Silakan saksi baca nomor 10 keterangan Pertanyaan. Ya, terhadap rekaman suara maupun surat terbuka yang telah dibuat oleh pelaku urusan buton. Apa dampak akibat yang ditimbulkan? Terhadap menimbulkan keamanan yang terjadi. Juga kami itu kan koneksi suara audio itu bisa. Ini kan jawaban iya. Kita apa ya? Iya, sama. Iya. Iya kan? Sama ide. Sama kamu. ini kenapa sama? Itu pertanyaan kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu dia. Karena nggak tahu. Setelah itu yang nomor 10. Ini saksi.
di Aulia di nomor poin satu. Poin satu. Sama semua. Ini 09 sama 10. Nomor 9 keterangan Aulia. Ya, dengan saksi ini di nomor 10. Pertanyaannya, sementara di Husin Shihab nomor 9. ya. Ya. Pertanyaannya, menurut saudara, bagaimanakah kebenaran atau fakta yang sesungguhnya dari rekaman suara tersebut yang dituangkan ke dalam kata-kata tulisan kalimat adalah sebagai berikut. Tadi saksi jelas mengatakan mengakui isi tidak sama antara yang ditranskrip dengan yang di suara. Ya. Nah, di sini berbicara mengenai poin 1. Fakta-fakta kebenaran. Dijawab juga oleh rekannya, fakta-fakta kebenaran ini sama isinya. Hanya Kota Padang yang orang tahu, ibu kota provinsi Sumatera Barat, semua orang tahu. Tapi kalau suatu pertanyaan jawaban sama, itu baru sekali ini saya dapat di persidangan. Makanya apakah ini disiapkan atau memang ada jawaban saksi yang disempurnakan? Tadi saya sudah tegaskan yang mulia berkali-kali bahwa proses pertanyaan begitu bebas, terakhir, tidak ada yang disiapkan dan terus memaksa. Saya potong dulu saksi. Kami tidak tanya proses pertanyaan, proses jawaban. Ah, itu yang kami persoalkan, jawaban. Jawabannya sama. Ya sama. Enggak apa jawaban saudara apa? Ya, jawaban saya sebagaimana dalam berita acara. Jawaban Husin, jawaban saudara. Iya Pak, yang pemahaman kita sama memang seperti itu. Jangan kekhawatiran. Kalau diketik sama ya tanya aja. Iya Pak, sudah. Oke ya. Saya akan tanya lagi kalau memang saksi berkata begitu. Tadi yang mana? Oke. Ini pertanyaan nomor 7. Jelaskan secara singkat kronologis terhadap laporan polisi nomor LPBP dan seterusnya tanggal 22 Mei 2020. Ya, itu pertanyaannya. Saksi ini, saksi yang di hadapan kita yang mulia. Muanas Al-Aidid SH. Ini jelaskan secara singkat kronologis terhadap laporan polisi nomor LPB 09 dan seterusnya tanggal 22 Mei 2020. Iya, di sini pertanyaan nomor 7 begitu. Bacakan jawabannya Pak. Jangan dibacakan. Ini kan keterangan mana bisa kalau kayak Kalau bilang lupa, baru kita suruh baca yang mulia. Saudara mesti ingat keterangan saudara dalam pertanyaan nomor 7 di penyidik pada tanggal 26 Mei. Iya. Ingat. Jangan lupa lah. Nah, sekarang baca. Ya memang begitu aturan mainnya. Kalau pengacara ya begitulah. Coba. Oke. Ini semua disuruh bacain gitu. Oke, enggak apa-apa. Sudah dianggap dibacakan sampai 08 ya. Pertanyaan saya. Dari mana saksi tahu indeks .co.id garis miring 2020 05 dan segala macam? Dari mana tahu? Orang dari tadi nggak hafal katanya. Bisa dikirim, bisa buka ini yang muncul tampilan. Di kantor polisi.
kantor. Lah ini kan di kantor polisi pertanyaannya, jawabannya kantor polisi. Dari mana tahu itu? Nah, maksudnya ingat jawaban saudara itu TTPS, surat terbuka, panjang itu kok bisa ingat? Oh enggak, ini kan ya disalin aja dari transkrip yang kita buat gitu. Nah kan begitu, disalin aja. Nah, jadi Kita buat karena ini yang menjadi objek. Sudah Pak, sudah jelas. Iya. disalin aja. Oh, saya tunggu dulu, pegang aja dulu. Pegang saja dulu Pak. Ya. Dalam link tersebut terdapat informasi dengan judul surat terbuka untuk Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Adapun di surat terbuka tersebut berisikan tulisan kalimat, kata-kata dan suara sebagaimana berikut. Itu juga dari mana lagi suara itu? Bisa tulis. Itu kan kata-kata saksi itu. Dulu dalam ini tersebut terdapat informasi mengenai berita surat terbuka dan dulu surat penjelasan bisa disebut suara kalimat suara. Hah? Transkrip dari kalimat suara yang beredar. Transkrip. Dari kalimat suara yang beredar. Oke, sekarang kita buka suaranya. Iya. Suara harimau-harimau. Di sini cuma harimau. Oke. Singa-singa. Sini cuma singa. Berarti transkrip dari suara mana? Kita mau putar. Ya terserah ya. Biar saksi dengar. Kalau menurut saya juga nggak terlalu prinsip. Oh, prinsip bagi kami. Bagi kami prinsip. Kalau harimau surat itu iya dari audio suara yang beredar di konten itu kan banyak suara yang beredar. Oke. Iya siap ya. Nah, jadi begini yang mulia. Ini kan mumpung saksi meminta, kami minta bukti itu, bukti suara itu kita perdengarkan sama nggak dengan transkrip. Biar sekalian kami menilai alat buktinya nggak, barang buktinya. Nah, barang buktinya berbeda sama ini. Atau kita tetap referensi yang lalu yang mulia. Yang lalu kan harimau tidak 2 kali. Itu persoalannya kan sudah diulang-ulang. Iya. Jadi di sini kata harimau satu. Iya. Yang di alat bukti itu 2. Harimau. Betul. Iya, singa-singa dan seterusnya. Tanyakanlah sama dia. Kenapa ini kok harimau itu satu? Tidak sama dengan transkrip yang berarti. Yang nggak tahu kan yang saya dulu pokoknya itu kita pakai. Yang saudara dengar dari mana? Yang apa namanya? Yang harimau satu ya. Yang mana? Yang ini yang di dalam yang transkrip itu. Oh, dengar harimau 1. Itu yang jadi alat bukti. Yang di CD. Oke, kalau gitu putar yang mulia. Silakan gitu aja kan? Iya dong. Karena suaranya tidak sama dengan ini dengan BAP-nya. Biar pastikan bahwa itu nggak sama-sama itu kan? Ini saksi kunci. Nggak punya kami yang mulia. Ya, terpisah dia yang mulia. Karena saksi tetap bertahan kepada pendapatnya bahwa yang di alat bukti itu harimaunya cuma 1, saksinya cuma 1, kita perdengarkan yang mulia. Untuk sidang berikut. Karena yang kita dengar kemarin harimaunya 2 situ. Ah, ini jadi 1, apa berubah? Kita lihat. Baca bagaimana? Itu tidak bisa
terbaca kalau itu. Tidak bisa terbaca. Nggak bisa didengar. Kau dari mana tahu? Itu barang bukti kalau itu aja tidak bisa. Bongkar ya. Itu barang bukti itu kan memperjelas suatu. Panggil aja penyidiknya menyiapkan. Yang penyidik yang bisa dipanggil. Iya. Benar itu harimau isinya kita nggak ngerti. Memaksakan. Bertanya kepada siapa? Kepada saksi. Nah, saya cabut skor dulu. Nah, sebentar saya akan buka. Iya ya. Terima kasih saudara saksi pada waktu di diperiksa di kepolisian diperdengarkan atau tidak tentang audio suara audio. Suara dia itu seperti Diperdengarkan. tapi kan kita nggak perhatiin tuh apakah satu atau dua kita nggak tahu. Diperdengarkan melalui handphone ataukah lewat laptop. Lupa saya tapi berkenaan. Seperti ditunjukkan ini kan Iya. sama alat bukti. Ini alat bukti dari Iya apa? Kita ada juga. CD itu siapa yang menentukan penyidik? CD. Hah? CD itu siapa yang menentukan penyidik? Kami yang siapin. Tahu dia Pak? Iya. Jadi barang bukti ini bukan penyidik yang buat, tapi dari Waktu itu sehingga saya kami karena saya minta supaya kita kalau minta laporan itu dikirimkan masuk dia ke sini atau ke flash disk sebagai bukti sebagai bukti ya kan nggak itu aja. Itu aja. Cukup. Ya. Gimana penasihat hukum? Mau Minta diputar karena saksinya kan bertahan yang mulia. barang buktinya sudah bisa dipastikan, sudah bisa diputar itu Pak. Kejaksaan. Kalau pada persidangan berikutnya kami akan berusaha untuk memprogram dulu di laptop atau di komputer. Jadi belum bisa diputar sekarang. Belum bisa diputar sekarang. Itu Ya kami kecuali saksi mengatakan beda isi audio sama ini kami lanjut. Tapi bertahan ya. itu kan lagi dipersiapkan penuntut umum. Iya. Tapi tidak bisa sekarang. Nggak apa-apa yang mulia. Itu. Iya. Ini saksi ini datang lagi. Iya. Sidang berikutnya. Iya, dicatat. catat pertanyaan lain dulu, sementara kami berusaha cari dan pembeli Lama kan? kita masih 2 menit. Lanjut dulu dengan pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan masalah ini. Saya tidak mengulangin, tapi mau kepastian. Di sini kan saksi mengatakan sebagaimana terdapat dalam akun media sosial YouTube dengan link HTTP dan seterusnya. Oke, kami tidak tanya kok apal, itu tentu sudah paste copy. Apakah yang dalam CD itu download atau memang link ini? Sehingga saya link ya sama download itu dari situ. Tapi yang pasti Pak bilang yang tahu. Karena itu sih Makanya saya katakan tadi kan kurang tahu lah saya. tahu kan saudara itu. Enggak belum. Kami yang tahu. Kami itu Pak. Kita cari jawab itu. Karena link yang jawab saya juga. Kami itu jawaban. Enggak tahu. Nggak tahu. Di sini dikatakan berikut screenshot link tersebut. Tadi saksi sudah mengatakan bahwa yang ini ada tulisannya kan, bukan yang kosong. Ternyata ini yang kosong, ya kan? Yang tadi saksi sudah
sepakat tadi kan yang ada tulisan ini. Yang ada tulisannya ini kan kosong. Ini screenshot ini kan tadi dari awal saya tanya. Ini dibawa dari kantor saksi atau disiapkan oleh penyidik? Udah semua dibawa sama Fahmi. Artinya ada soft copy-nya di bawah. Ada semua screenshot. Yang bawa itu kami. Soft copy. Saya bawa dari map. Dan ini juga sebagai alat bukti laporan yang saksi lihat kejahatan kan gitu. Iya. Screenshot. Screenshot ini memang lihat Iya. bahwa kosong ini. Saya lupa ada kosong apa di sini tapi tampilannya begitu. Saya lupa. Oke. Kami minta lihat di bukti nomor berapa ini? Screenshot ini. Kalau yang mohon izin, kalau yang screenshot ini tidak masuk di dalam daftar barang bukti. Yang ada tulisan itu. Ya, Yang ada sebagai barang bukti. yang ada sebagai barang bukti hanya 3 ini, 1 CD, 2 yang ini, 3 Google search. Itu aja ya. baca. Itu Pak. Jadi yang itu tidak ada. Jadi tidak termasuk ini dalam barang bukti. Tapi saksi mengatakan ini diserahkan sewaktu melapor. Iya, Fahmi yang menyerahkan. Gimana ngomongnya ini? Waktu kami melaporkan dengan map itu, saudara ada di situ. Lah ada. Tidak ada ya Pak. Karena itu bagian dari pelaporan habis itu kan Waktu saya melihat barang bukti kan saudara dengan kita melapor dengan polisi dengan penyidik kan. saudara melihat Pak. Tidak melihat. Dari mana saudara tahu ada barang bukti di situ? Hah? Dari mana tahu barang bukti? Apa sebelumnya sudah Oh, bicara? sebelumnya kan di kantor udah kita kata anak Dia tahu untuk disiapin. Ini. Sudah ada. Laporan. Ini untuk ini ya Iya, itu. kami juga tahu. Iyalah ya, Gitu loh. paham lah yang mulia, paham. Makanya saya tanya ini kok bisa hilang di jalan? Kan tadi diserahkan, kok jadi tidak jadi barang bukti nih? Nggak ada daftar. Tapi saksi tahu ini dibuat jadi barang bukti ya? Ada ya? Oke. Jadi kembali lagi yang mulia. Bapak ini dua kali. Ada, saya mau bertanya sama saksi sebentar. Mau nanya? Menurut saya ini sebenarnya mulia, saksi ini tidak bisa ditampilkan menjadi saksi mulia. Mulia. Tidak tulis nanti Pak di pembelaan. Nah, karena apa? Keterangannya berbelit-belit. Berbelit-belit. Oke lah. Pak Tonin ini koordinator siapa? Ya nggak berbelit, dia lancar kok lancar. Memang begitu ya, nggak apa-apa. Ya udah yang mulia. Ya, jadi kami punya kepentingan ya terhadap tadi melapor ada 4 barang bukti, ternyata tinggal 3 yang hilangkan. Kami tidak tuduh penyidik, tapi ternyata tidak ada. Jadi kami tetap penyidiknya minta dihadirkan yang mulia. Tetap minta dihadirkan karena dia ngakunya 4, kok jadi 3? Penyidik tidak punya hak untuk ngurang-ngurangin. Saksi keberatan kan? Barang buktinya dikurangin? Keberatan kan? Itu. Keberatan dia. Dia kan benar kan? Kurang 1. Memang itu barang buktinya. Iya, itu barang bukti. Memang Nah, ikuti suaranya. coba lihat secara barang bukti Pak. Itu dia lapor.
lapor ini. Satu keping CD RW plus di program putih ada. Satu buah bundle screenshot portal berita online dengan link HTTPS ada. Dia kan udah Dua lembar print out fotokopi kerjanya melalui Google Form dengan kata kunci usulan tutor. Ada lagi berita cara penyitaan. Penetapannya cuma 3 itu. Itu cuma kertas saja Pak. Jadi soal hilang soal dia bukan bertanya. Tujuannya penetapan yang berita acara penyitaan. Ya sama kan? Iya kan saksi sudah mengatakan keberatan dihilangkan barang buktinya. Nanti orang juga bilang Pak orang bukti 4 ternyata yang kita 3. Gitu ya Yang Mulia ya. Karena kan di laporan polisi juga jelas ini barang-barang yang diserahkan sama mereka. Laporan polisi. Di berita penyitaan lain lagi. Makanya saya tanya dia keberatan nggak dengan kurang buktinya, kan dia keberatan. Nah kalau keberatan itu ya nanti Kita kembali lagi kalau dipanggil penyidiknya, jawabannya sesuai dengan berita acara penyitaan. Bukan berdasarkan iya. Ini penetapan ceritanya 3, belajarnya 3, penyidiknya ini nama-namanya. oke, sebelum kita dengar saya tanya saksi Yang Mulia. Nah sekarang saya tanya, saudara yang menyerahkan bukti, mempersiapkan bukti itu. Bukan saya Pak, ini Nih, tapi tahu nggak? tahu. Berapa buah? Gak ngerti. Coba yang tahu ada PCD, ada screenshot. Nanti saudara tanya lagi. Iya, yang ini termasuk yang begini termasuk nggak kan itu? Saya lupa karena tampilannya itu begitu. Ada tulisan atau tidak ada tulisan. Iyalah. Tahu nggak? Tahu, Yang dia tahu, kasih tahu. wangi sama maktu. Tahu. Ada, Ada. tapi tidak disita kan? Nah, Tapi yang 3 itu aja. yang itu tidak. Nah katanya keberatan, kenapa tidak dimasukkan? Udah keberatan nanti sudah perahkan aja polisi. Iya dong, yang berarti kan Pak. Berupa undang-undang unsur IKD 1. Iya Yang Mulia. Kami paham Yang Mulia, tapi yang lebih dirugikan urusan Buton Yang Mulia. Kalau tadi lengkap jadi barang bukti, mungkin urusan Buton tidak jadi tersangka. Karena kita udah beda. Pada waktu itu Yang Mulia. Ya. Karena ini dihilangkan, jadi urusan Buton sempurna tersangkanya Yang Mulia. Kalau tadi ini ada, saya rasa urusan Buton bisa jadi tersangka. Ahlinya pun akan katakan tidak. Ada persali, ada ahli. Ada. Penyidik IT-nya dihadirkan Pak. Ahli IT-nya dihadirkan. Bukan penyidik yang ini suara politik, yang politik ada. Itu kan lebih gampang nanti. Ada. Kami hadirkan di dalam ahli. Itu Pak. Jadi silakan kalau Pak Onim dan teman-teman keberatan, ditulis saja Pak dalam pembelaannya. Ya, sudah Yang Mulia kami tulis. Sudah bisa dengar suara apa? Langsung boleh tanya lagi Yang Mulia. Sebentar Pak Sigit sudah bisa dibuka. Belum masih selalu di Sudah Pak. Saya Rodeng ya. Oke, kami tadi mana tadi? atau Bapak sudah selesai. Belum. Bapak itu ada pertanyaan. Oh, kalian ada pertanyaan? Nanti aku selesaikan dulu ya. Saya selesaikan dulu Yang Mulia. Mana tadi? Oke. Di dalam transkrip ataupun di indeks KOID, apakah saksi pernah membaca atau mendengar dikuasai asing terutama Cina komunis? Maksudnya tulisan di dalam surat ubah itu. Iya. Iya, maupun dengar lewat suara. Gak ada ya. Tidak ada ya? Oke, coba baca lagi. Coba suruh baca surat itu. Saya
Saya cuma 3 poin aja sih fokus di ini. Poin pertanyaan nomor berapa? Karena itu keterangan saudara itu. Nomor 7 kan ini kan saudara saksi punya ditulis. Nah, Ini akhirnya. Cina komunis. Di nomor 7 Pak jawabannya Pak. Surat terbuka dari pasal nomor 2 PRBB Iya, dan seterusnya dan seterusnya. Surat apa terbuka? Coba bacalah, ada kata-kata yang disebut oleh Cina komunis. ingat saudara atau bagaimana? Silakan ada jawab. Kalimat soal penyebutan Cina komunis. Iya. Dikuasai asing terutama Cina komunis. Ada ya? Paragraf 1, 2, 3, 4. Hal ini perlu. Ada ya? Oke. Itu surat terbuka dan divisi surat terbuka. Iyalah itu yang kami tanya. Tadi kan ada ya. Nah, mengenai Cina komunis itu walaupun tadi saya sudah katakan 2, kami kan perlu tanya lagi. Cina komunis itu tidak melanggar pasal 28 ayat 1 ayat 2, pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, pasal 15. Saya tidak dalam kapasitas menjawab itu, berarti bagi saya yang tepat adalah ahli. Saya tidak bisa menjawab. Tidak mau menjawab apa nggak bisa menjawab? Tidak mau menjawab karena saya saksi fakta bukan ahli. Itu bagi saya ahli. Itu kan menurut saya, menurut itu pendapat. Apakah setelah membaca ini telah terjadi pelanggaran 14.1, 14.2, 15 maupun 28.1, 28.2? Sama seperti tadi yang mulia itu adalah ahli tidak ahli. Saya tidak menjawab. Tidak menjawab. Karena saksi fakta. Kalau poin 1 mau menjawab. Paragraf 1. Sama, tidak mau menjawab juga. Tapi kalau ditanya dasar rekam laporan, ya tadi yang saya bilang poin itu, karena itu tidak uji. Oh, jadi maksudnya Saya nggak tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan surat dengan unsur pasal. Itu bukan domain kami. Saya kemudian sebagai surat. Itu bisa ditanyakan nanti lah kepada ahli lah. Bisa didalami. saksi tidak memiliki domain dalam menentukan pasalnya. Atau Tanya soal masalah unsur pasal, apakah masuk pasal 41? Menurut saudara, menurut kita pendapat. Nah sementara saya ini saksi fakta gitu ya. Jadi kalau pertanyaan seperti ini diajukan, ya saya tidak menjawab, gitu, tidak mau menjawab. Dan saya pikir saya sudah jelas menjawab. Bisa menjawab atau tidak mau menjawab? Tidak mau menjawab, saya Mau menjawab. kalau tidak mau menjawab haknya yang mulia ya. Oke. Di sini di nomor 8. 8A. Apakah saudara mengenal pemilik surat terbuka dan rekaman suara atas Rusan Buton tersebut? Bila kenal, sejak kapan, di mana, dan memiliki hubungan apa? Jelaskan. Jawaban saksi. Saya tidak mengenal dan tidak mengetahui terhadap pemilik surat terbuka dan rekaman suara atas nama Rusan Buton tersebut. Betul? Oke. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu berkaitan pemilik yang menyebarkan atau berkaitan dengan isi. Nah itu sama yang mulia, tapi saya itu ahli lah itu. Saya tidak bisa menjawab. Kalau itu soal unsur pasal menjawab, iya. Tidak mau menjawab. Unsur pasal, ahli yang punya relevansi, kapasitas menjawab. Dia menjawab.
Selanjutnya, bisa saksi saya tanya lagi? Oke. Apakah penyidik pernah memberikan suara Ruslan Buton selain dari yang saksi laporkan? Memberikan apa memperdengarkan? Membandingkan atau memperdengarkan maksudnya. Ini suara aslinya Ruslan. ini suara Tidak pernah. Apakah saksi pernah diperlihatkan gambar Ruslan oleh penyidik selain gambar yang tadi kata saksi dibuat jadi bukti tapi ternyata tidak ada? Tidak ada. Apakah saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik handphone Ruslan Buton? Handphone itu HP, tidak ya? Apakah saksi pernah diperlihatkan screenshot dari handphone Ruslan Buton ataupun WA? Tidak pernah ya? Oke, sekarang bisa kita perdengarkan? Jadi bagaimana usaha penuntut umum dalam rangka memperkuat pembuktian saudara? Mohon waktu ya mulia. Mohon waktu. Minggu depan, pada persidangan selanjutnya, saksi panas lagi sambil membawa Facebook, Anggaran dasar. anggaran dasar sama akta pendiriannya. Polisi majelis saya ada sidang pribadi. Twitter, Ada sidang pribadi. Bisa 3 hari. 3 hari. Satu enggak, maksudnya 3 hari kan sudah ada minggu depan itu bisa sampai dari hari Selasa, Rabu, Kamis itu saya pasti di Bali. 2021 lagi. Ini Ya paling minta waktu kalau mau ya 2 minggu. oh, 2000. Iya, tapi kalau minggu depan saya Karena begini Pak, 28 ke 9 30 gitu. ya nah itu. Nah, Karena seperti Pak, kita juga. kami memikirkan itu Pak. Ini bentar beda kemarin juga. Makanya ketemu 2021 ya. Masih gimana kan itu? Masih Oktober Pak. Jadi Bapak mintanya bagaimana? 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu di Sebulan. tanggal 5. Gitu. Pak Jaksa tanggal 5 November. Nah, kira-kira itu sudah bisa dimandu CV itu. Apa yang virus apa namanya? Bisa ya? Nah, jadi Bapak tanggal 12 November. Ya maaf, tanggal 5 November atau bulan 11 tuh Pak. Nah, Bapak hadir lagi dengan kewajiban Bapak membawa tadi yang Bapak janjikan Facebook, Twitter, Iya nanti kita cek. kemudian ada KIT. Tapi kalau Facebook kayaknya sudah hilang kan? Karena kemarin Bisa. aku baru bikin laporan polisi. Facebook saya diambil. Tadi saya jawab ya Pak ya. Tadi ada sekarang bilang Belum benar. Kalau tadi kan pertanyaan. jadi minta cara tahun berlalu Pak. Iya. Bapak menyatakan tadi janji mau menyerahkan sekarang dicoret lagi. Kalau untuk Facebook ya, Facebook karena hilang. baru Nanti Twitter hilang lah. bukti laporan polisinya ada. Saya tanya nih, saya malas Pak. Apa namanya? Sekarang Bapak bisa menunjukkan 3 minggu lagi apa? Yang pasti mungkin saya coba Twitter. Twitter kan masih ada. Coba itu masih Ya Twitter lah. Twitter, nah, Facebook udah hilang. Nanti coba saya minta ini. Coba. Kalau untuk Facebook ya, Mau bikin onde-onde Pak, tapi bumbunya belum rendang. Pastikan Pak, Bapak mau bawa Twitter, Facebook, Twitter aja deh, Twitter aja, Twitter aja. itu Pak Jenderal. Twitter, Ya udah. Adanya nah, ini masih sudah sedikit. artinya Facebooknya nggak ada di Ibu. Kemudian Pak, Bapak bawa dari Ada aktor perkumpulan ya. kan ada ya? Ada. SM juga. Ya. Nah, itu Pak ya. Ya. 3 minggu lagi Pak. Ya. 5 November 2020 sambil
kita perdengarkan sama bapak itu CD itu yang ada rekaman suara Oke, siap yang mulia. yang disita, ini ibu kami yang disita, Iya, siap. gitu ya. Ya, jadi ini belum selesai pemeriksaannya, gitu ya. Jadi belum kita tanyakan kepada saudara apakah masih benar atau tidak, gitu ya. Itu Pak. Oke, jadi keterangan Bapak kami tidak lagi 3 minggu ke depan. Baik. Itu Pak ya. Pak Ruslan Buton ya, terdakwa Ruslan Buton. Jadi kalau ada pertanyaan saudara ke saksi ini, kita tangguhkan di 3 minggu ke depan. Karena minggu depan saksinya ada saksi di mana? Di Bali. Di Bali juga ada sidang. Kasus siapa? Ada kasus Jerry itu kan? Mahaulatan. Ada kasus juga. Oh, kasus viral. Sehingga tidak bisa hadir di depan. Jadi kami tulis Pak. Kalau kami yang bisa kalau Bapak berdua kali ini ya, caranya tidak bisa di depan pun gitu ya. Silakan Pak, berikan uang. Sudah cukup ya? Hari ini cukup. Oke. 3 minggu lagi bertemu lagi. Dengan catatan sumpah Bapak masih berlaku. Itu Pak ya. Nah, Salam dulu, aduh. ini kita sepakati juga Pak. Jadi ini hari Kamis karena pagi kami juga sibuk Pak. Jadi kita sepakati jam 1. Siap. Ya, jam 13 Pak. Jam 13. Sampai 3 minggu ya? Itu pada saat itu. Siap. Jam 13 Pak Muanas. 1 ya? Jam 1. Jam 1 siang. Jam 1 siang. Iya. Ya, nanti kalau saya bilang jam 1 protes lagi Pak. Ini Memprotes ya? jam 13 jam 1 siang. Iya. Silakan Pak, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mereka. Pak Jaksa ada saksi lagi hari ini. Stres ini. Bener kan? Hari ini kan cuma 1. Nah, untuk tanggal 22 Iya. Kami telah melakukan pemanggilan terhadap Andi Mami, tapi tidak bisa hadir secara Andi Tuan ini yang di Sono dari Pembret. Kendari. di Kendari. Nah, begini saja. Kita ambil dulu saksi yang meneliti barang bukti yang bernama Sono. Unitnya yang di bidang cyber. Yang siapa saksinya itu? Ahli, Oh, dia yang meneliti. iya, ahli. Ini suara yang dari itu. Iya, Ini ambilnya suara yang ada ahli. contoh suaranya. Itu ahli, masuk dalam ahli. Nah, aksi yang dari cyber. Karena ada IT forensik. Coba lihat berkas itu. Suara ini tidak identik, suara ini identik. Tekanan suara identik. Karena ini IT yang didapatkan. Iya, Tidak ada gambar suara, Pak. Cyber itu. Pertanyaan pertanyaan Makasih pertanyaan, aku langsung stop. Nah, dia udah tobat dia. dia masuk dalam ahli. Ahli, Iya. tapi dia anggota Polri. Ada anggota Polri. Siapa namanya? Heri Prianto. Eri Prianto. Iya. Kita terpakai itu. Sudah yang mulia. Sudah. Itu penting bagi majelis. Heri Prianto. Itu memperjelas Pak. Siap. Itu yang diamalkan sama dia. Di samping juga pelunasan itu. Ya, 15. Tolong Pak dihadirkan minggu depan. Siap. 22 Oktober 2020. Ya. Itu Pak Jaksa. Ada lagi yang menjadikan selain Pak
Mohon izin terkait dengan ini juga untuk memenuhi unsur pasal EKE. Saudara saksi atas nama Andi Jumawi karena keberadaannya di Kendari. Mohon kami berkenan untuk dari bermanfaat 2020 bisa. Tapi tempatnya kami tentukan. Kejaksaan jauh dari situ. nanti kami konfirmasi dulu yang Masih tidak-tidaknya. Ada dulu ya? Iya, ini ulang. Kalau memang dia di polsek ya, atau di Polda, orang sipil ya. orang sipil, tidak maksud saya tinggalnya di mana. Belum tahu, artinya kita Kendari, tapi belum tahu apakah dekat atau kejaksaan. Kalau di Kendari, Pak, di Kejaksaan Negeri Kendari ada. Siap. Atau nanti secara pastinya konfirmasi kepada yang bersangkutan keberadaannya sekarang di mana. Nanti kita carikan ke Kalau dia tempat. misalkan di Medan, Kejaksaan Negeri Medan ada Pak. Ya, itu bermanfaat 2020 itu. Boleh itu. Luar biasa. Ini tempatnya. Siap. List ya, ada 2 orang rencana itu ya. Siap. Begitu terdakwa Rusman Buton ya, ada 2 orang saksi lagi yang akan diperiksa minggu depan. Mana? Boleh Sedangkan zoom. saksi Mu'anas akan kami periksa kembali 3 minggu, tanggal 5 November 2020. Ada yang saudara mau sampaikan silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Untuk pelaksanaan sidang yang 3 minggu depan untuk melakukan persaksian saudara Anas Ali, kami mohon dihadirkan juga dengan saksi pelapor yang 2 orang, yaitu saudara Aulia Fahmi dengan Husin Sahab, sehingga kita bisa konfrontir secara langsung. Mau minta cara konfrontir. Siap. Demikian yang mulia. Lempar-lemparan ya. Ya, untuk yang 3 minggu ke depan toh. Siap. Jadi Anda masih membutuhkan saksi Aulia Fahmi dengan Husin. Siap. Dari bersama. Itu betul. Tapi saya garis bawahi dulu, terdakwa ya, tidak bertanya lagi, hanya sekedar konfrontir. Ya. Siap. Yang mulia. Gitu ya. Pertanyaan saya paling hanya untuk saksi Muhammad yang tadi. Iya, konfrontir saja ya. Jadi kita tidak tanya jawab seperti bertanya pada saksi yang lain. Siap. Nah, kita konfrontir saja. Oke. Tolong dihadirkan Pak ya. 5 November Pak. Jangan yang 22 Oktober. Mu'anas, Aulia Fahmi dan Husin. Ya. Kan 3 orang itu kan yang melaporkan berulang. Ya, Siap. pertanyaan sebelum menutup. Yang mulia, jadi kemarin itu kan kami sudah ajukan surat untuk penangguhan. Kami mohon yang mulia memberikan musyawarah lah. Kalau misalnya belum diizinkan, kalau diizinkan 40 hari istrinya untuk yang bersangkutan pergi ke sana. Nanti kami hitung yang mulia, karena abang kakaknya juga kan meninggal 2 hari kemudian karena ibu mertuanya juga yang mulia. Kalau diizinkan, kami nanti secara surat kami ajukan. Kami lagi Siap. ya, umumnya. Jadi, nah ini apa tadi Pak? CD tadi Pak. CD tadi. Jadi bersihkan atau apalah. Kalau orang IT dia ngerti itu Pak. Tadi kecil dulu bagi apa yang namanya. Tapi program dulu biasanya program dulu. Iya kan Pak ya. Gitu. Ada orang Buton begitu ya. Siap yang mulia. Akan kita tunda lagi perkara ini hari Kamis depan 22 Oktober 2020 jam 13.00